Halo Sobat Corong ID. Sama seperti Indonesia, dulu kita mengenal Timor Timur sebagai negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan, dalam 15 tahun terakhir, negara yang masih muda ini meraih pendapatan minyak dan gas sebesar 23 miliar dolar AS, jumlah yang besar untuk sebuah negara dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, atau tidak sampai separuh populasi Kabupaten Malang di Jawa Timur. Maka dari itu, dengan pendapatan dari minyak dan gas, mereka mampu membiayai 86% dari seluruh pengeluaran negara. Tak jarang banyak yang menyebut, jika seluruh penduduknya sangat bergantung pada cadangan migas mereka untuk kelangsungan hidupnya. Sahabat sekalian, pada tahun 2005, dilaporkan bahwa Timor Leste memiliki sekitar 987 juta barel minyak bos. Cadangan minyak negara tersebut diperkirakan akan mengering dalam 5 tahun ke depan, atau lebih kecuali ladang minyak baru mulai berproduksi. Ya, meskipun cadangan minyak Timor Leste memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan negara penghasil minyak utama dunia, seperti Arab Saudi yang memiliki 266 miliar barel, Iran dengan 155 miliar barel, ataupun Venezuela yang memiliki 302 miliar barel. Namun demikian, Timor Leste beruntung karena harga minyak tinggi selama tahun-tahun puncak produksinya, dan berdasarkan laporan triwulan Bank Sentral Timor Leste, pendapatan minyak mereka telah mencapai 15,8 miliar dolar AS pada akhir 2018. Sekali lagi, ini adalah jumlah yang signifikan untuk sebuah negara dengan populasi kecil seperti Timor Leste, bos. Meskipun begitu, ekonomi yang terlalu bergantung pada minyak tentu saja tak sehat. Menurut IMF, jika lebih dari 25% anggaran suatu negara berasal dari sumber daya alam, negara tersebut dianggap bergantung pada sumber daya. Kalian ingat di tahun 2002 silam, ketika Timor Leste memisahkan dirinya dan membangun sendiri negara impiannya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, mereka sangat yakin, jika cadangan minyak bumi mereka tak akan habis untuk beberapa generasi ke depan. Namun sayangnya mereka lupa, jika segala sesuatu yang dikeruk secara terus-menerus, nantinya juga akan habis. Sesuatu yang tak mereka pikirkan akhirnya pun terjadi, benar bos. Kita semua tak menyangka jika sisa cadangan minyak negara itu tak banyak lagi. Bahkan, seorang peneliti dari Lao Hamutuk, yakni Charles Keiner telah menyatakan bahwa kekayaan minyak Timor Leste hampir berakhir, dan mengekspor sisa minyak dan gas yang ada saat ini, mungkin masih bisa membiayai pemerintah 1 atau 2 tahun lagi. Sahabat sekalian, sejauh ini, ekonomi Timor Leste amat bergantung pada impor, artinya produksi lokal mereka sangatlah minim, terutama untuk bahan makanan pokoknya, yang berakibat kebutuhan ini harus dipasok melalui impor dari negara lain. Pada tahun 2020 saja, negara kecil ini mencatat defisit perdagangan sebesar 456 juta dolar AS bos. Nah, jika ketergantungan pada pangan impor terus berlanjut, artinya bisa saja subsidi moneter menjadi tidak efektif, terutama ketika negara-negara pengekspor harus memotong ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Di sisi lain, sebagian besar uang dari minyak dan gas dipergunakan untuk membayar perusahaan-perusahaan dari luar negeri untuk membangun proyek infrastruktur besar yang kadang tak terpakai, dan di saat yang sama kehidupan masyarakat pedesaan yang mayoritas hidup dari pertanian hampir tidak mendapatkan benefit yang memadai. Kalau sudah begini, menurut kalian gimana nih bos? Nah, sahabat sekalian, menurut admin, mungkin Timor Leste bisa belajar dari masalah ini ya. Ya mungkin salah satunya membangun berbagai rencana strategis, dengan beralih membangun sumber pendapatan yang berbeda sebelum pendapatan dari minyak benar-benar berakhir. Agar kedepannya negara Timor Leste tidak benar-benar mengalami keruntuhan akibat ekonominya yang hancur. Lalu apakah mungkin jika Indonesia akan terkena dampak dari SDA Timor Leste yang sekarat ini? Nah, silakan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.